Halo, di depan saya ada Motorola Razr 70 Ultra, dan di video ini saya akan menunjukkan 20 tips dan trik. Oke, mungkin kita mulai dengan tips pertama. Mari kita langsung masuk ke pengaturan. Dan kamu tahu, kalau saya setiap kali mengatur ponsel saya, dulu saya selalu pergi ke pengaturan tampilan. Dan saya selalu mematikan kecerahan adaptif karena itu cukup mengganggu saya, dan saya jadi sangat terdistraksi ketika tingkat kecerahan berubah tanpa izin saya. Jadi itu adalah hal yang selalu saya matikan, tapi semuanya terserah kamu, itu perangkatmu. Mungkin ada beberapa orang yang ingin fitur ini tetap aktif, disitulah kamu bisa menemukannya. Di sini kamu juga bisa mengubah tingkat kecerahan, tapi biasanya kita melakukannya dari sini, dari level ini. Oke, hal kedua adalah tema gelap. Kamu bisa mengaktifkannya langsung di sini. Saat ini tertulis bahwa tema gelap tidak akan pernah mati secara otomatis, tapi kita bisa mengubahnya. Dan kamu tahu kita bisa memilih kapan tema gelap akan aktif secara otomatis, dan jika kamu mengetuk itu, kamu bisa menambahkan jadwalnya. Tema gelap bisa menyala pada waktu yang kamu tentukan sendiri, atau dari matahari terbenam hingga matahari terbit. Mungkin mari kita pilih waktu khusus, kita punya waktu mulai dan waktu selesai. Jadi misalnya saya ingin tema gelap ini aktif saat saya akan tidur. Mungkin jam 9 malam. Oke, dan berakhir pada jam 6. Oke, bisa seperti itu. Jadi, ketika kamu akan tidur dan masih menggunakan ponselmu, misalnya sebelum waktu tidur, kamu bisa mengaktifkan tema gelap. Jadi, misalnya di ruangan gelap, matamu tidak akan terlalu lelah. Selain itu, kita juga harus ingat bahwa dengan menggunakan tema gelap, ponsel akan mengonsumsi sedikit lebih sedikit baterai dibanding biasanya, jadi kita bisa mengaktifkannya langsung di sini. Untuk sekarang, saya akan mematikannya, tapi beberapa orang lebih suka tema gelap dibandingkan tema standar, dibandingkan tema terang, dan disinilah tempat kamu bisa mengaktifkannya. Mari kita lanjut ke refresh rate layar. Saya sangat menyarankan untuk tetap menggunakan mode Smart and Balanced atau Hyper Smooth, itu terserah kamu. Atau jika kamu mau, tentu saja kamu bisa memilih mode efisiensi terlebih dahulu. Di sini, kita punya yang paling rendah. Konsumsi baterai paling hemat, tapi kamu hanya akan mendapatkan refresh rate hingga 60 Hz. Pada mode Smart and Balanced, ponsel akan secara otomatis beralih antara 120 dan 60 untuk menghemat baterai, atau kamu bisa tetap menyalakan Hyper Smooth sepanjang waktu, dan kamu akan selalu mendapatkan hingga 120 Hz. Tapi ingat, jika baterai kamu turun di bawah 20%, maka 60 fps yang akan dipilih, jadi harap diingat itu. Untuk saat ini, saya akan tetap menggunakan mode Smart and Balanced. Selain itu, di bawah ini, kamu bisa membaca bahwa, misalnya, pada mode penghemat baterai, kamu hanya akan mendapatkan 60, dan di beberapa game tertentu kamu mungkin diizinkan memilih hingga 165 refresh rate layar, tapi kamu harus ingat bahwa tidak semua game mendukung refresh rate setinggi itu. Sebagai contoh, beberapa game hanya terkunci di 90 atau 120, atau kadang bahkan hanya di 60, jadi semuanya tergantung pada gamenya selain itu. Oke, mari kita lanjutkan menggulir ke bawah. Kita juga bisa memilih waktu tunggu layar, itu juga hal yang penting. Jadi saat ini, saya mengatur ke 10 menit karena saya sedang merekam video ini dan saya tidak ingin ponsel saya, kamu tahu, sering mematikan layar karena saya sedang merekam video. Tapi untuk penggunaan sehari-hari, saya sangat menyarankan untuk memilih maksimal 5 menit atau bahkan 2 menit. Jadi, setelah tidak ada aktivitasnya, setelah 2 menit, layar kita akan mati untuk menghemat baterai. Itu hal yang cukup berguna. Kalau untuk saya sendiri, untuk penggunaan sehari-hari, saya selalu memilih 1 menit atau kadang-kadang 2 menit. Tapi untuk sekarang, untuk video ini, saya akan memilih 10 menit. Oke. Kamu juga bisa mengaktifkan tampilan atensi jika kamu tertarik. Fitur ini mencegah layar kamu mati jika kamu sedang melihatnya. Kenapa tidak? Kita bisa mengaktifkannya. Untuk sekarang. Oke, sekarang tentang screenshot 3 jari. Itu hal yang sangat berguna. Misalnya, ketika ponsel kita diletakkan rata, karena cara biasa untuk mengambil screenshot adalah dengan menekan tombol power dan tombol volume bawah. Seperti itu. Itu cara yang biasa. Tapi kadang-kadang tidak nyaman mengambil screenshot saat ponsel kita diletakkan rata. Maksud saya memang tidak terlalu buruk, tapi screenshot 3 jari jauh lebih baik. Kita bisa klik coba sekarang. Dan sekarang, untuk mengambil screenshot, kita hanya perlu menggeser 3 jari ke bawah. Seperti itu, dan sekarang screenshot kita sudah diambil.
kita bisa klik selesai. Biar saya tunjukkan sekali lagi. Saya menggeser ke bawah dengan 3 jari, dan screenshot kita sekarang sudah tersimpan di galeri. Sangat berguna. Jika Anda pergi ke pengaturan, Anda bisa melihat pengecualian di aplikasi mana saja fitur ini tidak akan berfungsi. Dan dalam kasus saya, itu adalah PUBG Mobile, jadi saya tidak akan mengambil screenshot secara tidak sengaja saat saya bermain game. Jika Anda klik tombol edit, Anda bisa menambahkan aplikasi lain secara manual. Sebagai contoh, mungkin saya akan mengaktifkan ini untuk YouTube. Saya akan membukanya dan saya akan tunjukkan kepada Anda. Tidak mungkin mengambil screenshot. Dan mari kita lihat saja. Tidak mungkin mengambil screenshot itu ketika saya pergi ke layar utama. Sekarang sudah berfungsi, jadi pengecualian aplikasi benar-benar berjalan, tapi untuk saat ini saya akan mematikannya. Oke, hal lain adalah usapan 3 jari untuk tampilan split. Itu ada di bawah. Mari kita juga klik coba sekarang. Untuk tampilan split, ini juga fitur yang cukup keren yang memungkinkan kita untuk multitasking dengan mudah dan kita tidak perlu terus-menerus berpindah antar aplikasi. Oke, sekarang saya sudah menggeser ke atas dan sekarang saya hanya perlu memilih aplikasi kedua, tapi mungkin biar saya tunjukkan dulu di layar utama. Jadi pertama-tama, mari kita buka aplikasi pertama kita yang ingin kita gunakan di tampilan split. Mungkin saya sedang ingin mencari aplikasi catatan. Saya bertanya-tanya, di mana letaknya? Oke, di sini. Dan sekarang mari kita geser dengan 3 jari. Dan sekarang kita hanya perlu memilih aplikasi kedua yang ingin kita gunakan di tampilan split. Dan mungkin saya ingin mencari kalkulator. Oke, mungkin yang lain saja. Mari kita pilih Chrome saja. Saya harus melihat-lihat dulu. Kedua aplikasi sudah terbuka dalam mode split view. Dan layar kita sudah terbagi dua dengan sempurna. Dan kita bisa melakukan dua hal sekaligus. Ini sangat berguna karena kita tidak perlu terus-menerus berpindah antar aplikasi. Jadi misalnya kita bisa berselancar di internet, saya harus melihat-lihat dulu. Ini sepenuhnya responsif, saya bisa mengetuk apa saja dan semuanya tetap berfungsi. Aplikasi, halaman-halamannya. Dan terbuka. Dan sama juga dengan kalkulator, saya bisa membuat catatan baru dan kamu tahu, mulai mencatat. Dan kalau soal bilah di tengah ini, jika kamu menariknya, kamu bisa mengubah ukuran aplikasinya. Jadi misalnya sekarang catatannya jauh lebih besar daripada Chrome dan Chrome-nya benar-benar kecil. Tapi ingat, jika kamu menariknya terlalu jauh lalu melepaskan jari, salah satu aplikasi akan tertutup dan yang satunya akan terbuka dalam mode layar penuh. Sekarang saya tunjukkan, ketika saya lepaskan, catatan pun terbuka. Dalam tampilan split, biar saya kembali ke tampilan split. Jika kamu mengetuk 2 kali bilah tipis kecil ini, kamu bisa menukar posisi aplikasi-aplikasinya. Jadi begitulah cara mudah untuk masuk ke mode split view. Kamu juga bisa melakukannya dari level sidebar dan dari aplikasi terbaru, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut sebentar lagi. Catatan, jika kamu klik aplikasi terbaru, kamu seharusnya bisa mengkliknya langsung di sini. Atau mungkin saya salah. Oke, itu adalah jendela mengambang. Maaf, itu kesalahan saya. Itu tidak berhasil untuk catatan, tapi berhasil untuk Chrome. Jadi, tapi lebih lanjut tentang ini sebentar lagi, kita akan menuju ke sidebar. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kamu bisa mengaktifkan persentase baterai, karena biasanya fitur ini dalam keadaan mati. Biasanya kita tidak melihat persentasenya. Untuk mengaktifkannya, buka pengaturan, gulir ke bawah dan cari menu baterai. Terus gulir ke bawah dan aktifkan persentase baterai. Karena biasanya memang seperti itu cara kerjanya. Kita tahu itu. Kita tahu baterai terisi, tapi kita tidak tahu persis berapa banyak yang tersisa. Itulah sebabnya sebaiknya fitur ini diaktifkan. Dan sekarang saya tahu bahwa baterai saya tersisa 97%, jadi sangat berguna untuk mengaktifkan fitur ini. Oke, jika kamu tertarik, kamu juga bisa mengaktifkan Charge Boost.
Saat Charge Boost diaktifkan, ponselmu akan mengoptimalkan pengisian daya dengan meningkatkan kecepatan pengisian secara aman. Proses ini mungkin akan membuat perangkatmu menjadi panas, jadi perangkatmu akan terisi lebih cepat, tapi suhu baterai juga akan meningkat. Selain itu, ketika berbicara tentang mengisi daya ponselmu, sebaiknya juga mengaktifkan perlindungan baterai. Kita punya jadwal pintar atau jadwal manual, karena biasanya saat kita mengisi daya perangkat kita, misalnya semalaman, katakanlah ponsel kita sudah terisi 100% pada pukul 4 pagi, lalu kita bangun jam 6 pagi, dan kamu tahu ponsel kita sudah mencapai 100% pada pukul 4 pagi, tapi ponsel kita masih terhubung ke charger dan tetap diisi selama sekitar 2 jam berikutnya. Padahal seharusnya, kamu tahu, kita mencabutnya dari pengisian daya, dari charger. Jadi karena ketika baterai kita kelebihan daya, konsumsi, dan kapasitasnya bisa menurun. Itulah mengapa penting untuk mengaktifkan perlindungan baterai itu. Kita punya jadwal pintar, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Biarkan AI mempelajari pola pengisian daya kamu dan mengoptimalkan kesehatan baterai. Pengisian daya akan berhenti di 80% dan dilanjutkan 1 jam sebelum kamu mencabut charger. Fitur ini bekerja paling baik jika kamu punya jadwal pengisian daya yang konsisten, atau pilih jadwal manual. Atur waktu pembatasan daya hingga 80%. Ini cocok untuk jadwal pengisian apapun. Kamu bisa membuka pengaturan dan memilih jam tertentu, misalnya waktu mulai dan juga waktu selesai. Tapi saya serahkan itu kepadamu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kamu bisa membuat cadangan data kamu. Itu hal yang cukup berguna dan saya selalu punya cadangan data di setiap perangkat saya. Untuk membuat cadangan cukup gulir ke bawah, lalu pergi ke cadangan atau salin data. Di sini kita bisa mendapatkan data iCloud kita, masuk dan transfer data iCloud kamu, tapi di sini kita mentransfer dari iCloud ke ponsel ini, tapi itu bukan yang kita inginkan. Kita ingin menyalin data kita agar bisa dipulihkan nanti. Dan ketika berbicara tentang perangkat Motorola, kita selalu punya Google Backup dan cadangan ke Google One, dan menurut pendapat pribadi saya, itu cukup oke. Tapi kita punya detail cadangan di bawah ini. Kamu harus memastikan bahwa foto dan video sudah diaktifkan, begitu juga dengan data perangkat lainnya. Jika belum, kamu harus mengaktifkannya secara manual. Tentu saja, untuk membuat cadangan kamu harus masuk ke akun Google. Dan kamu tidak boleh lupa di akun Google mana kamu membuat cadangan, karena jika ingin memulihkan cadangan tersebut di masa depan, kamu harus masuk ke akun Google yang persis sama. Juga pastikan kamu memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Jika kamu tidak memiliki cukup ruang, kamu bisa klik bersihkan ruang, lalu hapus sesuatu atau klik dapatkan penyimpanan untuk mendapatkan lebih banyak penyimpanan Google One-mu, tapi kamu harus membayar untuk itu. Dan untuk membuat cadangan data, kamu hanya perlu klik cadangkan sekarang. Seluruh proses akan dimulai. Saya juga perlu mengonfirmasi dengan menggambar pola kunci layar saya. Dan sekarang seluruh prosesnya dimulai. Di sini sebuah lingkaran kecil telah muncul, dan jika kamu perhatikan, lingkaran itu perlahan-lahan terisi. Ya, memang lambat sekali, tapi prosesnya berjalan. Pada dasarnya, ketika lingkaran itu mencapai sisi yang berlawanan, itu berarti proses di ponsel kita sudah selesai. Semua data telah berhasil dicadangkan. Kita juga akan melihat notifikasi di bagian bawah layar dan saat kita membuka data perangkat lain. Proses ini mungkin memakan waktu sedikit, jadi saya pun akan mempercepat videonya dan akan kembali setelah cadangan selesai dibuat. Oke, cadangan telah dibuat dan kita bisa melihat di data perangkat lain bahwa cadangan tersebut baru saja dibuat beberapa detik yang lalu. Dan jika kamu mengetuknya lalu menggulir ke bawah di sini, kamu akan melihat detail cadangan dan bisa melihat apa saja yang telah disalin. Di bagian pesan SMS dan MMS tertulis tidak ada data yang dicadangkan, begitu juga dengan riwayat panggilan, karena memang saya belum memiliki pesan atau riwayat panggilan di perangkat ini. Itulah sebabnya data tersebut belum dicadangkan. Baiklah, mari kita lanjutkan dan pergi ke sidebar yang tadi saya bicarakan. Kamu harus menemukannya di bagian gesture, lalu klik pada sidebar. Oke, multitasking dengan membuka aplikasi favoritmu dalam jendela freeform atau layar penuh. Kamu harus mengaktifkannya di sini. Jika kamu pergi ke pengaturan, kamu tahu mengedit sidebar ini. Kita punya aplikasi, alat, dan kontak, tapi pertama-tama kamu harus klik izinkan, lalu kamu bisa menambahkan kontak ke bar tersebut. Dan di sisi kiri, kamu bisa memilih aplikasi apa saja yang ingin kamu tampilkan di sidebar. Jadi, misalnya dalam kasus saya tidak ingin menampilkan jam dan kalender, tapi sebagai gantinya saya ingin menambahkan mungkin game ini.
Dan YouTube Music, oke, dan sekarang kita sudah mengedit sidebar kita. Jika kamu klik pada pelajari lebih lanjut di sini, kamu akan mendapatkan tutorial lengkap tentang gesture. Cara membuka, cara mengubah layar penuh menjadi bentuk bebas, cara membuka notifikasi, mengubah ukuran jendela freeform. Di sini kamu punya seluruh tutorial jika ingin mengaktifkannya seperti itu saja. Tapi biar saya tunjukkan, mungkin di layar utama kita. Oke, jadi sidebar kita ada di sini, ikonnya cukup kecil, kamu hanya perlu menggeser dari tepi ke tengah, dan sekarang kita punya sidebar kita. Jika kamu klik itu, 4 kotak ini, di sini kamu bisa memilih semua aplikasi yang tersedia untuk sidebar. Dan sekarang ketika saya klik Chrome, misalnya, aplikasinya akan terbuka dalam mode freeform. Ini juga disebut jendela mengambang. Ini juga cukup keren untuk multitasking, karena berkat fitur ini, kita bisa melakukan beberapa hal sekaligus dan tidak perlu berpindah-pindah aplikasi. Jadi misalnya, katakanlah saya sedang menggunakan kalkulator di ponsel saya, tapi pertama-tama saya harus mencarinya dan saya selalu lupa di mana letaknya. Oke, di sini, dan saya harus melihatnya. Chrome-nya masih terbuka, jadi misalnya, saya tuh bisa mengecilkan jendela ini sedikit, saya bisa menghitung sesuatu, lalu saya bisa dengan cepat mengetuk. Chrome saya juga memperbesar jendelanya. Dan seperti yang saya katakan, ini cukup keren untuk multitasking. Oke, jika kamu menarik tepi jendela, kamu bisa mengubah ukurannya. Jika kamu menarik terlalu jauh, lalu melepaskan jari, jendela akan terbuka dalam mode layar penuh. Jika kamu mengklik bilah ini, kamu juga bisa membuka layar penuh atau meminimalkan jendela. Seperti itu saja. Dan sekarang jendela ini menempel di tepi layar kita. Jadi misalnya, katakanlah saya, lagi-lagi, sedang melakukan sesuatu, saya perlu mengakses Chrome dengan cepat karena saya ingin memeriksa sesuatu, atau entahlah, mencari informasi. Saya tinggal mengetuk saja. Lalu dengan cepat mengetik sesuatu, mendapatkan informasi, dan kemudian meminimalkannya. Sekali lagi, ini hal yang cukup mudah dan saya yakin kamu bisa melakukannya. Dan tentu saja, saya sangat menyarankan untuk mencobanya sendiri jika kamu punya ponsel ini. Oke, jika kamu menarik ikon dari sidebar, kamu bisa membukanya dalam tampilan split. Atau jika kamu ke bagian tengah, kamu bisa membukanya dalam jendela mengambang. Dan sekarang, jika kamu ingin membuka aplikasi kedua di jendela mengambang, pilih dari daftar, mungkin kalkulator lagi, dan sekarang kita punya 2 aplikasi yang terbuka dalam tampilan layar. Itu adalah hal yang tadi juga sudah saya tunjukkan kepadamu. Oke, dan sekarang biar saya tunjukkan pintasan-pintasannya. Untuk tombol daya dan cara melakukannya, masuk ke menu gestur, lalu ke tombol fisik, dan cari tombol daya. Dan saat ini, jika kita tekan dan tahan tombol daya, AI kita akan diluncurkan, yaitu Gemini. Dan sekarang sedang mendengarkan suara saya saat ini. Dan saya bisa mencari informasi, ini cukup mudah. Atau jika mau, kamu tentu juga bisa mengetik secara manual untuk bertanya ke Gemini. Kamu juga bisa menempelkan tampilan layar, menambahkan beberapa foto. Kamu juga bisa menggunakan fitur ini untuk membuat gambar. Jadi misalnya, apa yang ingin saya buat, tapi sebenarnya akan saya jelaskan lebih lanjut sebentar lagi. Sebenarnya tidak apa-apa, biar saya tunjukkan sekarang saja. Deskripsikan gambarmu, misalnya kita ingin membuat sesuatu yang kita inginkan, menggunakan AI. Buatlah gambar seekor kucing lucu yang sedang duduk di atas mobil mewah, di depan sebuah rumah besar. Oke, kita harus menunggu sebentar. Tunggu sebentar, hingga seluruh gambar kita selesai dibuat. Tentu, ini gambarnya. Oke, mari kita lihat saja. Game ini sudah melakukan tugasnya, dan kita punya foto yang dihasilkan. Sebuah mobil dengan seekor kucing di atasnya, di depan sebuah rumah. Jika mau, kamu bisa menyimpannya di galeri kamu. Jadi itulah contoh singkat dari game ini. Itu cara tercepat untuk meluncurkannya, cukup dengan menahan tombol power. Tapi kamu juga bisa memilih, misalnya Moto AI yang akan diluncurkan. Seperti itu saja. Dan sekarang kita bisa menggunakan beberapa fitur, tapi tentang Moto AI akan saya bahas sebentar lagi. Kita juga punya fitur tekan 2 kali pada tombol power.
Sekarang saat saya tekan 2 kali, dompetnya seharusnya terbuka. Mari kita cek. Saya melakukannya terlalu lambat. Sekali lagi. Oke, Google Wallet sudah terbuka. Itu benar. Tapi kita juga bisa misalnya memilih agar kamera yang terbuka. Seperti itu saja, dan saya harus melihatnya. Itu berhasil dan kameranya sudah terbuka. Jadi ini adalah pintasan yang cukup keren. Oke, dan sekarang, mari kita coba dengan menggeser pada tombol power. Kita harus mengaktifkannya di sini, dan sekarang kita harus memilih apa. Apa yang ingin kita lakukan untuk gestur ini? Tampilkan pengaturan cepat dan notifikasi, geser ke bawah pada tombol power untuk pengaturan cepat dan notifikasi, atau untuk memperbesar, geser ke atas untuk zoom in, geser ke bawah untuk zoom out, berfungsi dengan Google Maps. Mungkin kita pilih opsi pertama saja, dan sekarang kita harus menggeser ke bawah pada tombol power seperti ini, dan seperti yang bisa kamu lihat, menu pengaturan cepat dan notifikasi sudah muncul. Mari kita coba sekali lagi, saya hanya menggeser pada tombol power dan langsung terbuka. Menurut saya, ini cukup keren. Jadi seperti itulah. Dan kita juga punya fitur zoom in atau zoom out itu. Saya penasaran, apakah ini juga berfungsi dengan kamera? Mungkin? Apakah ada kemungkinan? Tidak, tadi dikatakan bahwa ini berfungsi dengan Google Maps. Jadi, biar saya nyalakan dan kita cek bersama. Ya, ternyata memang berfungsi. Jadi begitulah cara kamu bisa melakukan zoom in atau zoom out di dalam aplikasi Google Maps berkat adanya fitur slide yang praktis ini. Semuanya berjalan dengan baik. Sekarang, mari kita lanjut ke kontrol media. Kita juga bisa menggunakan kontrol media kita. Bisa ke lagu berikutnya atau sebelumnya. Saat layar mati, tekan dan tahan tombol volume atas atau bawah. Fitur ini berfungsi baik saat flip dibuka maupun ditutup. Oke, dan di sini kita punya tutorialnya. Oke, disitulah tempat kamu bisa mengaktifkannya. Saya tidak akan menunjukkannya karena saya belum mengunduh musik apapun di perangkat saya saat ini, tapi itu adalah fitur yang bisa kamu aktifkan jika tertarik. Dan saya sangat menyarankan untuk mencobanya sendiri. Sekarang mari kita lanjut ke gesture kinetic. Tapi untuk fitur utamanya, yaitu kamu tahu, melipat ponsel, kita akan bahas sebentar lagi. Oke, dan sekarang fitur quick launch. Ketuk 2 kali sepertiga bagian atas belakang ponselmu untuk memicu aksi khusus. Jika kamu klik tombol pengaturan, kamu bisa memilih kekuatan ketukan. Kita punya 3 jenis, lembut, sedang, dan keras, dan kita bisa memilih 3 aksi untuk setiap kekuatan ketukan. Jadi saat ini kita ada di tab umum, dan misalnya itu akan membuka aplikasi perekam suara. Kita harus klik coba sekarang. Sepertiga bagian atas ponsel kita, jadi akan berada di area sekitar sini. Jadi mari kita coba ketuk 2 kali dengan lembut, dan perekam layar seharusnya akan terbuka. Kadang-kadang memang agak sulit menemukan titik yang tepat. Oke, itu yang sedang. Memang cukup sulit untuk menemukannya, untuk menemukan titik yang pas. Oke, sepertinya saya sudah menemukannya. Saya mengetuk perlahan di sekitar bagian sini, dan suaranya langsung terdeteksi dengan jelas sebagai gestur tersebut. Mari kita coba di layar utama. Oke, sekarang berhasil. Andy. Perekam sudah terbuka. Kadang memang cukup sulit menemukan titik itu, seperti yang sudah saya tunjukkan. Tapi jika kamu ingin mencobanya sendiri, kamu bisa memilih kekuatan ketukan dan aplikasi apa yang akan dibuka pada setiap tingkat kekuatan ketukan. Jadi itu hal yang bisa kamu coba. Tapi kalau soal quick capture, itu selalu berhasil. Fitur itu tidak sulit digunakan. Dan itu akan langsung membuka kamera.
Sekarang kita harus melakukan gerakan ini untuk membuka kamera. Biar saya tunjukkan. Dan seperti yang kamu lihat, kamera langsung terbuka. Mari kita lakukan sekali lagi. Shortcut ini sangat mudah tapi cukup berguna. Itu adalah fitur yang bisa kamu aktifkan. Dan sekarang biar saya tunjukkan, fitur terbaik di ponsel ini, yaitu kemampuannya untuk bisa dilipat dan membuatnya menjadi sangat ringkas, mode saku. Saya harus melihatnya. Semuanya tetap berfungsi penuh, hanya saja sedikit terbatas. Saya rasa kamu sudah tahu dan menyadari hal ini. Tapi di sini, kita masih bisa membuka kamera, misalnya, dan mengambil foto. Sekarang kita sudah bisa membalas pesan, tapi kamu harus menekan tombol izinkan terlebih dahulu dan semuanya di mode saku ini. Selain itu, kita juga bisa menjelajahi galeri foto kita dengan sangat mudah. Semuanya masih berfungsi penuh dan kita punya Moto AI. Dan kita bisa klik tab untuk bertanya, klik izinkan jika ingin menggunakan fungsi AI. Jika kamu ingin menggunakan fitur canggih Moto AI, kamu diwajibkan untuk terlebih dahulu terhubung ke internet dan segera masuk ke dalam akun Moto milikmu. Tapi membuat akunnya sangat mudah. Jadi saya yakin kamu bisa mengatasinya sekarang. Mungkin sebelum saya benar-benar melipat perangkat ini, saya akan pergi ke bagian layar eksternal terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita punya seluruh bagian pengaturannya. Kita punya opsi layar kunci yang sangat menarik, dan kita bisa dengan bebas mengubah tampilannya saat kita melipat perangkat tersebut. Selain itu, kita juga bisa menyesuaikan gaya font pada tampilan jam serta memilih berbagai macam warna, dan juga mengatur efek blur yang ada di bagian bawah layar. Efek ini bisa dinonaktifkan sepenuhnya, atau diatur ke tingkat maksimal, tapi kita juga punya pilihan lainnya. Ada banyak sekali pilihan opsi lainnya. Maksud saya adalah begini. Intensitas efek blur ini. Coba kita perhatikan. Kamu juga bisa memilih tema desainnya. Misalnya yang ini terlihat cukup lucu, kita bisa mengaktifkannya untuk layar kunci dan juga untuk layar utama. Tentu saja kamu juga bisa menambahkan. Silakan pilih foto dari galeri ponsel Anda. Jika memang kamu merasa tertarik dengan ini. Tapi untuk sekarang, biar saya pilih dulu. Misalnya, yang ini juga terlihat cukup lucu, kita bisa mengaktifkannya. Di sini, kita juga punya tips dari Razer ponsel memberitahu kita apa yang bisa kita lakukan berkat fitur ini. Di sini, kita sudah menyediakan panduan tutorial yang lengkap. Tentu saja kita bisa langsung membalas berbagai notifikasi dan pesan yang masuk dengan mudah. Selain itu, kita juga punya fitur konten custom yang bisa diatur sendiri. Jadi sebagai contoh misalnya saja, cubit layar untuk melihat semua panel konten. Kita juga punya menu pengaturan cepat. Juga dikatakan bahwa kita tidak boleh melepas pelindung layar dan kita juga bisa mempersonalisasi layar eksternal dengan layar kunci. Dan saya sudah menunjukkannya dalam hitungan detik. Kita punya pintasan aplikasi untuk aksi cepat, pilih nonaktif. Pilih 4 aplikasi favoritmu untuk ditampilkan di layar eksternal. Oke. Kita juga bisa mempersonalisasi, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, bahwa kita punya media. Di sini kita punya contoh bagaimana tampilan Spotify di layar eksternal. Kita juga punya fitur unik, kita bisa menggunakan berbagai posisi di sini. Di sini juga dalam mode ini, fitur slide berfungsi. Di sini kita punya contoh bagaimana tampilannya di mobil dengan aplikasi navigasi. Oke, tapi sekarang mari kita lipat ponsel ini. Dan misalnya kita punya posisi seperti ini. Ponselnya masih tetap berfungsi. Dan ini misalnya cukup keren untuk entah membaca layar. Kamu bisa membuka Chrome. Saya seharusnya melihat volley. Ini terbuka sepenuhnya. Dan ini misalnya cukup keren untuk scrolling dalam mode ini. Atau misalnya saat kamu mencatat. Juga sangat berguna. Atau saat kamu sedang video call dengan kamera. Juga sangat berguna. Kamu bisa meletakkan ponselmu seperti itu. Kameranya
terletak tepat di depan wajah saya, jadi saya tidak perlu, kamu tahu, meletakkan ponsel seperti biasa. Jadi ponselnya tidak akan jatuh. Kita bisa saja membiarkannya seperti itu, dan ini cukup nyaman. Kita juga bisa melipatnya sepenuhnya. Seperti yang bisa kamu lihat, kita punya ini layar kunci custom baru yang sudah kita pilih di sini. Kamu harus klik pada hello, oke. Saat ini alarmnya sudah. Dan sekarang peta alarmnya sudah mulai aktif. Jika kamu mencoba untuk mencubit bagian ujung jari kamu secara perlahan ke arah ini, ke tengah, seperti saat kamu mengecilkan foto. Dan di sini kita punya ini. Seperti aplikasi terbaru, banyak tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Kamu bisa misalnya mengubah urutan layarnya. Dan kamu juga bahkan bisa menghapus layar-layar itu sepenuhnya jika kamu mau. Seperti itu. Cukup keren, kan? Dan di sini kita juga punya Moto AI kita. Biar saya tunjukkan bahwa AI-nya juga berfungsi di mode ini. Mari kita klik tab untuk bertanya. Dan mari kita coba ajukan beberapa pertanyaan. Misalnya kita sedang melakukan riset dan kita perlu tahu, maksud saya, kapan revolusi Prancis dimulai. Itu hanya contoh, tentu saja. Kapan revolusi Prancis dimulai? Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1789. Oke, bisakah kamu memberi saya lebih banyak informasi, seperti detail tentang revolusi ini, peristiwa-peristiwa utamanya? Untuk memberikanmu lebih banyak detail tentang revolusi ini, saya perlu tahu revolusi mana yang kamu maksud. Bisakah kamu jelaskan lebih spesifik? Kita masih membicarakan tentang revolusi Prancis. Ya, kita masih membahas revolusi Prancis. Jadi berikan saya lebih banyak informasi tentang revolusi itu, seperti peristiwa-peristiwa utamanya. Untuk memberikanmu lebih banyak informasi, bisakah kamu beritahu revolusi mana yang kamu maksud? Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah periode perubahan politik dan sosial yang radikal di Prancis, yang dimulai dengan Etats General tahun 1789 dan berakhir dengan pembentukan konsulat Prancis pada November 1799. Oke, jadi itu tadi adalah contoh dari Moto AI. Saya sebaiknya melihatnya. Kadang-kadang fiturnya kurang dan tidak memberikan informasi yang benar-benar kita inginkan. Kamu bisa lihat bahwa tadi dia menanyakan saya 2 kali bahkan 3 kali tentang revolusi mana yang saya maksud, padahal saya sudah bilang kalau itu tentang revolusi Prancis. Menurut pendapat pribadi saya, game ini bekerja lebih baik, tapi Moto AI itu seperti fitur yang bisa kamu coba sendiri. Misalnya, kita punya fitur catatan, dan itu memang layak untuk dieksplorasi. Mungkin kalau kamu tidak suka, tentu saja kamu bisa tinggalkan dan tidak menggunakannya. Tapi itulah hal yang bisa kita coba dengan mudah. Mungkin saja kamu akan jadi penggemarnya. Jadi sekarang kita punya AI ini dan AI ini akan meringkas ucapan saya, suara saya, dan secara otomatis akan menyimpannya ke aplikasi catatan. Mungkin biar saya tunjukkan pada kalian. Jadi ketika kamu menekan tombol rekam sekarang, ponsel akan mendeteksi suara saya dan akan membuat ringkasan dari suara saya. Dan ringkasan itu akan otomatis disimpan di catatan. Jadi ketika sudah selesai, saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa ringkasan itu tersimpan di galeri. Jadi jika kamu ingin menyimpan, klik tombol kotak merah, kamu bisa melihatnya. AI sedang menyelesaikan tugasnya dan sekarang sudah tersimpan di aplikasi catatan kita. Tapi saya harus membuka ponselnya dulu untuk melakukannya. Boom. Dan sudah tersimpan di catatan. Tepat sekali di bagian sini, dan juga di sebelah sini.
Tunggu sebentar. Yang mana ya? Yang ini? Saya rasa sepertinya memang benar begitu, ya. Ya, coba kita perhatikan baik-baik. Yang ini ada di sebelah sini sudah terlihat dengan sangat jelas sekali, bukan? Oke. Jadi saya pikir bagian yang ini sudah sangat tepat dan tidak ada masalah lagi. Tersimpan di catatan. Jadi ketika proses ini sudah benar-benar selesai dikerjakan, saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa hasilnya memang berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Kamu juga bisa mengaktifkan fitur untuk Moto AI. Jika kamu pergi ke pengaturan dan Moto AI, lalu ke gestur peluncuran, kita punya tombol AI di sisi kiri. Yang ini, dan itu akan secara otomatis meluncurkan Moto AI. Dan di sini, jika kamu klik pada tindakan lainnya, kamu bisa melihat apa saja yang bisa dilakukan. Kita punya Image Studio, misalnya. Buat gambar, stiker, dan avatar yang mendorong batas imajinasi kamu. Mari kita klik coba. Mari kita coba membuat sebuah gambar mungkin. Dengan menggunakan fitur ini, kamu setuju bahwa input kamu akan diproses di bla bla bla. Oke. Bisa berbentuk persegi dan sekarang untuk gayanya. Misalnya gaya kartun. Misalnya seekor kucing memakai. Ini adalah helm kesatria malam yang keren ini. Oke, sekarang di sini. Dan kita bisa langsung menekan tombol izinkan. Dan seharusnya sudah selesai. Oke, saya harus melihatnya. Berhasil. Kamu bisa klik simpan, dan sekarang sudah tersimpan di galeri kita. Jadi itulah semua fungsi dari Moto AI kita. Kita juga bisa menggunakan fitur ingat ini, dan kamu bisa membuat sebuah memori. Apa yang ingin kamu ingat? Besok, Bayesta ada pertemuan dengan teman saya. Itu adalah hari ulang tahunnya jam 7 malam. Klik simpan. Kita bisa mengaktifkan penggunaan personalisasi, lalu klik lanjutkan. Dan sekarang sudah tersimpan, dan saya akan menerima notifikasi yang akan membantu saya mengingatnya. Klik OK. Kamu bisa masuk dengan akun Google untuk menyinkronkannya. Oke. Klik lanjutkan. Dan itu sudah disimpan sebagai memori. Hal yang baru saja saya katakan. Oke, tentu saja. Saya urusan kata akan menyarankan untuk mengeksplorasi semua fitur tersebut sendiri, karena kamu akan lebih mengenalnya dan akan belajar bagaimana memanfaatkannya secara maksimal. Oke. Dan ada satu hal yang juga ingin saya aktifkan. Tapi pertama-tama, saya harus mencari di mana letaknya persis. Dan ini bukanlah sebuah media dalam mode lipat, serta ini juga bukanlah sebuah kamera sama sekali. Ya, saya juga ingin mempertimbangkan perangkat ini, kameranya terlihat cukup keren dalam mode ini, tapi saya serahkan kepada kamu untuk mengeksplorasi fitur-fitur tersebut. Mungkin saya akan menunjukkan satu hal dan itu masih berfungsi ketika saya melipat ponsel seperti ini. Sekarang kita punya seperti dua mode. Oke, ketuk bagian detach untuk mulai merekam, putar ponsel untuk memperbesar atau memperkecil, dan kamu bisa memilih mode horizontal atau mode vertikal. Oke, sudah diluncurkan. Dan sekarang ketika saya mengetuk sisi layar ini, rekaman akan berhenti. Dan ketika saya memutar ponsel, seharusnya akan memperbesar atau memperkecil. Nah, sekarang Anda dapat melihat dengan jelas bahwa levelnya sudah berubah. Ya, ini berfungsi. Ketika saya mengetuk area kosong, saya bisa menghentikan dan memulai rekaman. Dan saya bisa memperbesar atau memperkecil dengan melakukan gerakan ini. Cukup sulit, tapi berhasil. Jadi saya serahkan kepada kalian.
Jadi saya serahkan kepada kalian untuk mencari tahu cara menggunakannya. Baiklah, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.